Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Anissa Kusmandewi, saya dari kelas BIASR, mata kuliah Teknologi dan Informasi, dosen pengampu Pak Ekber. Baik, saya akan membahas materi 13 sampai 14, komunikasi, communicating the digital content. Wired and wireless network and devices. Selanjutnya communication. Komunikasi digital adalah proses pengiriman data, instruksi dan informasi antara dua atau lebih perangkat atau komputer, smartphone, server, dan LOT. Jenis-jenis komunikasi yang pertama wired atau berkabel menggunakan kabel fisik seperti two-step, pair, koaksial, atau fiber optik. Yang kedua, wireless atau nirkabel, menggunakan gelombang elektromagnetik atau Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Komponen sistem komunikasi, yang pertama sending device, perangkat pengirim atau PC, smartphone, dan sensor. Yang kedua, communication device, penghubung ke media transmisi atau NIC modem router. Yang ketiga, transmission media atau jalur pengirim data atau kabel dan udara. Yang keempat, receiving device atau perangkat penerima data. Semua komponen harus bekerja bersama agar komunikasi berhasil. Networks atau jaringan. Pengertian jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya. Manfaat jaringan itu mempermudah komunikasi, berbagi hardware atau printer, scanner, berbagi data dan software, dan transfer dana atau m-banking dan e-payment. Value Added Network atau FAN. FAN adalah penyedia pihak ketiga yang menyediakan layanan jaringan khusus seperti EDI, keamanan data dan email, contohnya PayPal. Jenis jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Area terbatas atau rumah, sekolah, kantor. Nah, kecepatannya tinggi, biaya relatif murah. Yang kedua itu WL, WLAN. Tahu LAN tanpa kabel menggunakan WiFi. Yang ketiga itu MAN atau Metropolitan Area Network. Atau menghubungkan banyak LAN dalam satu kota. Nah, yang keempat, WAN atau Wide Area Network. Atau area sangat luas atau negara hingga global. Internet adalah contoh WAN terbesar. Nah, yang kelima, PAN atau Personal Area Network. Nah, jaringan pribadi jarak dekat, contohnya itu Bluetooth, handset, smartwatch. Nah, yang terakhir, BAN atau Body Area Network. Jaringan sensor pada tubuh manusia digunakan di bidang kesehatan. Network arsitektur. Yang pertama itu ada klien atau server. Server sebagai pusat kontrol. Klien itu meminta layanan kelebihan aman terpusat, kurangannya itu biaya tinggi. Yang kedua itu ada P-topper atau P2P. Itu semua perangkat setara, cocok untuk jaringan kecil, mudah dan murah, tetapi kurang aman. Communication software. Fungsi utamanya itu yang pertama membuat koneksi, kedua mengelola transmisi data, dan yang ketiga menyediakan antarmuka komunikasi. Contohnya email, VTV browser, chat, video conference, VoIP. Software ini bekerja bersama protokol jaringan agar data terkirim dengan benar. Network standar dan
Protocols. Standar jaringan dibuat oleh ANSI IEEE menentukan aturan akses media dan teknologi. Nah, protokol aturan komunikasi antar perangkat meliputi format data, penanganan error, urutan pengiriman data. Contohnya itu TCP atau IP, Internet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Communication Linux. Dedicated line koneksi selalu aktif antara dua perangkat. Jenis digital dedicated line itu kabel internet atau lewat jaringan TV kabel, DSL atau ADSL atau lewat kabel telepon, FTTP atau FTTH atau FTTB atau fiber optik ke rumah atau gedung. The carrier itu jalur digital jarak jauh, ATM, atau kecepatan sangat tinggi untuk multimedia. Communication devices, modem, broadband modem, contohnya itu kabel DSL, ISDN. Dial-up modem itu contohnya lambat berbasis analog. Wireless modem itu jaringan seluler. Wireless account point itu menghubungkan perangkat kabel ke jaringan kabel. Router mengarahkan data ke tujuan. Variasi wireless router, broadband router, mobil mobil router. Network card atau NIC itu menghubungkan perangkat ke jaringan. Hub dan switch pusat koneksi kabel jaringan. Home networks. Tujuannya itu berbagi file, berbagi printer, akses internet bersama. Hal yang perlu dipertimbangkan itu jumlah perangkat, jangkauan jaringan, jumlah pengguna, dan tingkat keamanan. Transmission media. Konsep bandwidth atau kapasitas data yang ditransmisikan aplikasi multimedia butuh bandwidth tinggi. Latensi atau waktu tempuh data, dan dipengaruhi jarak, media, dan jumlah node. Physical transmission media. A twisted pair cable. Kabel tembaga berpilin, murah digunakan. Nah, yang kedua coax cable. Nah, ini lebih tahan noise dan digunakan pada TV kabel. Yang ketiga itu fiber optic cable. Itu menggunakan cahaya, sangat cepat, aman, mahal, dan instalasi sulit. Wireless transmission media itu ada infrared itu jarak dekat, line of sight. Nah, yang kedua itu ada broadcast radio itu lebih fleksibel dan portable. Itu rentan noise. Nah, yang ketiga itu cellular radio itu ada IG hingga 1 giga hingga 5G. Digunakan pada ponsel dan modem. Yang ke itu microwave itu line of sight cocok daerah sulit kabel. Nah, yang kelima itu communication satellite. Itu uplink dan downlink digunakan TV, GPS, dan internet. GPS atau Global Positioning System. Fungsinya itu menentukan lokal geografis menggunakan sinyal satelit. Aplikasinya itu navigasi, pemetaan, pelacakan, dan perhitungan kecepatan dan ketinggian. Nah, kesimpulannya itu materi Communicating Digital Content menjelaskan proses komunikasi digital melalui jaringan komputer, perangkat komunikasi, dan media transmisi baik kabel maupun nirkabel. Pemahaman tentang jenis jaringan, arsitektur, protokol, serta media transmisi sangat penting untuk mendukung komunikasi data yang cepat, efisien, dan andal dalam kehidupan digital modern. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.